Misalnya, oh ya, oh iya Bu, saya kan SMK aja sudah belajar pengkodingan, sudah menguasai membuat merancang web sederhana gitu kan? Ada kurang lebih, iya kan? Karena anak SMK sekarang kan apa itu mereka lebih banyak diberikan pelatihan apa tuh latihan-latihan. Jadi sudah misalnya SMK dia kalau kejuruannya memang ke semacam teknologi informasi itu sudah memiliki basic skill-nya ya. Lain kalau dia seperti tadi di akuntansi masuk ke komputer ya belajar dari awal lagi misalnya harus menguasai HTML. Ada di sini yang punya blog? Ada? Nggak Ayo. punya, Bu. Ah, blog? Nggak punya. Nggak punya. Nah, sekarang kan yang blog pun ada sekarang yang berbasis. Jadi apa yang kalian kuasai? Sudah hampir 2 tahun. Kira-kira kemana output kalian? Hah? Kemana kira-kira? Rafin, kamu mau minatnya di mau apa? Di mana? Mau di web desainnya, PHP-nya, kira-kira di mana? Kita ini apa aja? Apa itu ngobrol-ngobrol aja ya sambil. Iya, gimana? Putri, Putri mau kemana minatnya kira-kira? Sudah semester 5. Berarti kalian awal tahun depan semester 7, ya kan? Ya kan? Awal tahun depan. Iya, Ini Bu. oh enggak, iya. Enggak deh. Ini kan ini awal tahun depan, semester 6. Masih 6 tuh. Akhir tahun depan ya. Nah, itu udah mulai kalau semester 7 berarti sudah kalau dulu itu mau masuk ke kerja praktek ya. Kalau sekarang semacam membuat proyek-proyek kayaknya. Udah nggak banyak lagi waktu kalian. Sudah mulai bisa mau apa itu mencari-cari kira-kira oh ya kemarin kan kamu ambilnya teknik informatika. Sekarang dijuruskan ke teknologi informasi. Nanti kamu kira-kira mata kuliah apa yang kamu yang semacam kasus apa atau persoalan apa atau apa yang akan kamu angkat di skripsimu nanti. Karena nggak lama lagi ya semester 5 ke semester 6. Jadi yang kira-kira ahli di sini apa menguasai program siapa? Kita nggak lepas harus bisa program juga. Mau laki, mau perempuan itu kalau kita sudah di komputer, ya kan? Siapa yang kira-kira minat? Kan bisa dilihat. Ayo temannya, siapa yang kira-kira? Siapa? Oh, Ibu mau tanya, selama ini hampir ini masuk 5 semester ya. Siapa yang sudah pernah bertemu wajah di antara kalian? Udah semua, Bu. Udah ketemu. Oh ya, oh karena saya Udah. tanya. Berdua udah jumpa, Bu. Oh, Iya, waktu karena itu belum COVID. oh, oh iya. Tapi kenapa saya tanya yang kelas kemarin itu katanya mereka sama sekali tidak saling mengenal, nggak pernah ketemu. Ibu heran. Oh, kalian memang saling mengenal ya. Jadi nanti ini adalah apa? Bagi dua aja. Jadi tetap kalaupun ini teori-teori kita buatkan tetap menggunakan apa itu? Menggunakan ada tugas kelompok, ada tugas harian. Jadi kalau bisa nanti Ibu karena ini kan banyak kan teorinya. Ibu mau meminta kalian itu per orang itu harus bikin blog. Tahu blog ya? Jadi kalau kamu mengutip sesuatu kan ambil biasanya dari blog kan? Coba search sekarang arti project ya. Nanti arti apa itu project, tapi projectnya harus project TI, kirim linknya ke di Classroom. Nah, nanti seperti itu misalnya Ibu apa Ibu minta kan. Nah, kalian kan cari dan itu terkadang ambilnya dari blog. Iya kan? Jadi nanti ini masing-masing ini tugasnya per kelompok ya, per kelompok nanti Ibu bagi ada pertemuan. Jadi dari setiap bahasan itu dari pertemuan 1 nanti sampai pertemuan 7 itu semua harus dibuatkan dalam blok materinya yang nanti dibagi per modul ya. Tugasnya memang per kelompok tapi masing-masing harus membuatkan di blok masing-masing. Jadi nanti kreasikan masing-masing. Paham kan? Isinya sama, hanya
isi misalnya kelompok 1 si Hari dan kawan-kawan 4 orang, kelompok 2 si mana Sasmita dan kawan-kawan 4 orang, ya kan? Nah, misalnya pertemuan 1 sampai pertemuan 1 biasanya hanya pendahuluan, pertemuan 2, 2, 3, 4 itu kelompok 1, 5, 6, 7 itu kelompok 2. Udah? Nah, isi modul ini nanti per pertemuan dibuatkan dalam bentuk blok. Jadi aturlah bagaimana, hanya Ibu mintakan itu dilengkapi referensi. Tahu referensi kan? Sumbernya dari mana. Jadi kan kalaupun ada nanti orang mengambil ataupun mengcopy yang kamu buatkan tadi di blog itu, silakan tidak merasa apa itu ya, harus ada ininya sumber referensinya. Jadi dari mana referensinya. Jadi itulah sebagai tugas nanti terserah siapa mau dibagi per anggotanya, itu serahkan kepada si ketua aja. Ketua tinggal melaporkan aja, Bu, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi itu aja kita bikin tugasnya. Nanti setelah UTS baru kita masuk ke penerapan materi kita ya. Jadi kita bikin semacam proyek kecil lah ya, supaya kalian itu ya memang harus diimplementasikannya pada sebuah proyek supaya terlihat apa itu ya, sejauh mana kalian bisa menguasai ataupun memahaminya seperti itu ya. Oke ya, stop share. Kemudian Ibu mau ini ada apa ya, sebentar. Oke. Oke ya, ini sebentar ya. Nah, ini kita lihat ya supaya kalau misalnya Ibu mintakan ini kan Dek ya, semacam begini dia, classwork, komen presensi kan gitu kan, mana tadi ya, stream, nah ya ini kan, si presensi, mana tadi presensi, mana ya tadi ya, oh ini, pertemuan 8, oh ini dia kan, kalau misalnya Ibu minta ini, kalau bisa deh ini kan, komen presensi kan, kalau bisa di sini dia apa di NIM-nya, NIM di sini di komen. Yang kalian kerjakan itu nggak Pak, udah benar memang, tapi lebih mudah seperti ini. Ya gini dia. Jadi kalau misalnya bisa, ya presensi ini kan ini dia, ini klik ya, presensi kehadiran pertemuan 1 klik, kemudian question. Kalian kan jawabnya kan student answer, question. Nah, di sini dijawab dia kalau bisa ya. Di bawah ada komennya. Jadi nanti dia rapi, terlihat semua. Yang tadi juga terlihat memang, tapi lebih ini sekali diklik dia kalau pas Ibu buka memudahkan untuk menginput di classroom. Ini juga kalau misalnya kamu isi di sini ke Syakat ya. Ini mudah juga memang memindahkannya. Cuman kalau bisa di sini dia ya. Jadi klik question sama tadi ya, ini ininya question, kemudian ini klik mana tadi? Question-nya di question-nya yang kamu komen ya, nggak di student answer-nya, question, kemudian silakan komen kan ada di bawahnya nih. Nah, di bawahnya ini aja di sini dia. Jadi di komen ini dibuatkan ya kalau bisa ya, bukan di student answer-nya. Ini akan terekam juga memang. Ini dia. Nah, di sini dia ini ya, itu dia. Oke, kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, mana tadi ya? Ardi Jaya, Hari mana Hari? Hari ada? Ada Bu, saya Bu. Oh, namamu kok tadi Hari. Oh, supaya keren ya Hari. Priti, nama kerennya siapa Priti? Priti ada tadi ya? Ibu lihat tadi ada. Sindu, Rafin ada, Sasmita, Sindu. Jadi Ibu sampaikan apalah ya, jangan lagi berkurang bertambah boleh ya kalian itu, tapi kalau bisa itu aja. Masalah tugas dikerjakan aja ya supaya kamu juga ada aktivitas. Jadi tidak hanya mengikuti tanpa ada sesuatu yang tinggal di kamunya gitu kan, supaya ini ya.
Kemudian tadi, oke, kita masuk ada beberapa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, direspon aja, "Ya, Bu," "Tidak, Bu." Oh, misalnya seperti itu ya, itu bisa juga. Oh ya, stop share. Oke. Ada pertanyaan? Oh ya, Ibu belum memperkenalkan ya, karena kita baru hari ini bertemu ya, tapi sudah dilihat di situ, semester ini kayaknya belum ada yang ketemu saya ya. Ardi, Putri. Putri orang mana, Putri? Samosir, Bu. Di sini tinggal sama siapa? Saya lagi di Samosir. Oh ya, lumayan ya. Oke lah, heeh. Ardi Jaya, Ardi Jaya. Ardi Jaya, kayaknya Ardi Jaya kita pernah ketemu. Pernah, Ardi? Oke, nanti bagikan itu ya kelompoknya ya, Dek ya, supaya kita bisa. Kenapa Ardi? De Manajemen proyek. Oke ya. Silakan kalau ada yang dipertanyakan. Jadi kita prodi teknologi informasi, kebetulan Ibu juga karena kan dosen ini juga ada beberapa, ada dia dosen teknik informatika, ada dosen ini, jadi gitu ya. Oh ini dua-duanya kok banyak ya, 221. Oke, supaya tidak salah ya. Jadi materi tiap minggu akan dibagikan, baik itu yang PPT-nya, PDF-nya, jadi sangat memudahkan kalian. Bahkan videonya pun ada, nanti bisa ya, supaya kamu memudahkan untuk memahaminya ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut sedikit menjelaskan? Ada? Tidak, Bu. Tines atau Tines? Siapa yang dipanggil? Sindu, kita ada pernah ketemu, Sindu? Udah? Udah? Belum pernah, Bu. Oh, belum ya. Tapi nama Sindu emang banyak ya. Karena Ibu sering lihat dengar Sindu. Sasmita. Jadi yang apa yang sedang bekerja di kelas ini siapa? Ada yang sambil bekerja? Ada? Saya sambil bekerja, Bu. Oh, baguslah. Oh, ambil kelas yang sore, ambil yang shift sore misalnya ya, nggak masalah ya. Jadi misalnya kamu tiba-tiba misalnya di ujian ada permasalahan di jaringan ataupun kamu tidak terlambat mengirimkannya, kamu bisa meminta bantuan melalui si Komting ya. Jadi misalnya tiba-tiba ujian kamu pas mau mengirim misalnya ada misalnya hujan ataupun apalagi ya, tiba-tiba itu apa tuh lowbat misalnya kan. Jadi kamu bisa mengirimkannya sama si Komting. Jadi Komting nanti yang mengirimkan tugasnya. Nah, gitu dia ya. Jadi kalaupun ada kendala ataupun masalah tugas kehadiran, silahkan dibicarakan ke saya boleh di grup ataupun sampaikan pada si Komtingnya, biar Komting yang nanti menyampaikannya ya. Oke. Sedikit pembahasan karena ini paling 10 menit lagi ya supaya kita lanjut nanti di misi. Proyek itu adalah sebuah aktivitas usaha yang cukup kompleks ya. Jadi kalau kamu sering mendengar kamu lagi apa? Iya, lagi ada proyek nih. Proyeknya apa? Besar, kecil kan gitu kan? Adanya keterbatasan mengerjakan sebuah proyek, maka perusahaan harus dapat mengatur segala sumber daya yang ada, dapat menjalankan kegiatan proyek secara sinkron sehingga tujuan proyek itu dapat tercapai. Ciri-cirinya berada di dalam satu siklus, ya, memiliki sifat dinamis. Dinamis itu sesuai dengan kondisi ya sikonnya. Terdapat 21 aktivitas yang tidak terulang, memiliki batasan waktu, biaya, serta kualitas. Jadi proyek itu di awal sudah jelas, ini arahnya kemana, budgetnya berapa, capaiannya apa, kemudian outputnya apa. Nah, itu dia. Karena proyek ini biasanya kan dikerjakan berdasarkan budget dan juga berapa lama, ya itu dia. Ya, jadi apa kebutuhannya,
Kemudian kalau terjadi di luar persetujuan, apa yang akan dilakukan? Nah, itu dia ya. Dapat melibatkan berbagai sumber daya, keahlian, serta teknologi. Nah, ini dia. Dipengaruhi oleh lingkungan. Itu dia. Oh ya, tinggal 10 menit lagi ya. Oke. Proyek ini memiliki 3 karakteristik ya, supaya bisa membedakan proyek yang kita akan bahas 1 semester ke depan dengan proyek yang sering kamu dengar ya. Kamu ngapain? Ada proyek. Skripsi pun bisa disebut juga dengan proyek ya. Proyek itu ada karakteristiknya unik, yaitu siklus proyeknya sementara, jadwal biaya sudah ditentukan. Jadi bekerja berdasarkan budget, biaya, cost, dan juga dengan waktunya. Dibutuhkan sumber daya atau resource. Ya, kalau misalnya kamu buatkan proyek, harus kamu perhitungan juga siapa aja yang mengerjakannya, siapa yang terlibat. Karena kan setiap orang ini yang di dalam proyek ini kan nanti kan harus dikasih pembayarannya, ada biayanya. Harus disesuaikan dengan berapa biaya proyeknya. Organisasi mempunyai beragam tujuan yang di dalamnya ada keahlian bervariasi, perbedaan ketertarikan, kepribadian yang bervariasi. Nah, itu biasanya dalam bentuk sebuah organisasi. Proyek teknologi informasi, sekarang ada disebut teknologi proyek TI, ada proyek sistem informasi, ini kita proyeknya di teknologi informasi. Ada juga proyek yang memang di bidang IT. Jadi kita ini lebih manajemennya ada, teknologinya ada ya. Umumnya bersifat ke sistem informasi ya. Menurut Solbel, yaitu manajemen proyek itu adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan, kemampuan, peralatan, teknik dalam suatu kegiatan proyek mencapai kebutuhan proyek itu sendiri. Jadi di sini keberhasilannya dicapai dengan adanya ukuran waktu, ruang lingkup, biaya, kualitas. Jadi nanti setelah tadi di awal ada perencanaan, ada capaian, setelah di akhir ada namanya evaluasi. Di evaluasi itu nanti dilihat kembali apa aja poin-poin di awal, apakah sudah tercapai, itu dia namanya. Ya, jadi ada proses untuk mencapai apa yang diinginkan. Itu tadi dia ya, dengan ada beberapa di perencanaan, ada penerapan, kemudian implementasi, biasanya ada pengujian, kemudian evaluasi. Ada yang masih mengingat RPL udah belajar belum? Rekayasa perangkat lunak. Bagaimana metode membuat sebuah aplikasi? Sudah belajar RPL? Rekayasa perangkat lunak. Oke. Kalau kamu ingat metode waterfall itu kira-kira apa aja tahapannya? Kan ada itu beberapa tahapan untuk membuat sebuah sistem. Apa yang kamu ingat di dalam membuatkan sebuah sistem informasi dengan model, umumnya orang menggunakan biasanya itu perancangan itu menggunakan model waterfall. Apa itu kira-kira tahapannya yang kamu ingat? Nah, di sini nanti ada. Jadi misalnya bagaimana menentukan kualitas proyek misalnya itu. Ada toolnya, ada beberapa yang harus dipenuhi. Bagaimana manajemen waktu, manajemen biaya. Nanti ada beberapa tool atau perangkat atau alat yang digunakan. Itulah yang akan kita pakai supaya si proyek ini tercapai. Ya. Ada yang mengingat waterfall itu jenis-jenis proyek, ini banyak ya, engineering konstruksi, engineering manufaktur, ya perdagangan, penelitian pengembangan. Jadi kamu skripsi pun itu termasuk proyek juga, proyek kapital, proyek yang memiliki kaitan dengan penggunaan dana kapital, investasi, radio telekomunikasi, ya. Kemudian, di sini kita fokusnya di manajemen proyek TI, ya, teknologi informasi. Manajemen proyek kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengambil keputusan, dan mengendalikan. Nah, contoh di sini adalah pembuatan perangkat e-commerce. E-commerce itu tahu ya, misalnya tadi contoh Bukalapak, Shopee, apalagi Bukalapak, itu ya, itu merupakan Tokopedia. Tokopedia ya. Misalnya Gojek juga termasuk memang ya, itu ya. Jadi mereka itu tidak hanya membuatkan sistem, tapi mereka memiliki itu tadi ya, produk teknologi informasi. Jadi ada strategi mereka di dalam mencapai keuntungan. Jadi ada beberapa
teknologi yang digunakan. Jadi mereka punya ahli IT. Jadi sudah ada IT tersendiri. Mereka lah semacam otaknya. Kalau dulu kan keberhasilan suatu suatu kegiatan ataupun suatu pemasaran atau suatu usaha itu terletak di marketingnya. Kalau sekarang tidak. Jadi si IT-nya sangat berperan besar ya. Ini dia. Makanya si IT ini harus paham juga bagian marketingnya, bahkan seperti ini, manajemen projectnya, si IT harus paham. Jadi tugas kita sebagai seorang IT lebih kompleks ya, harus banyak yang kita skill kita diminta di sini ya. Pembuatan sistem akademik, contoh kita yang si akad itu sudah, tapi kalau ke manajemen proyeknya sepertinya belum ya, itu hanya sebuah sistem informasi. Si akad itu kayaknya tidak menggunakan metodologi apa gitu, enggak ya, hanya membangun sebuah sistem informasi. Sistem perbengkelan, sistem perpustakaan. Kalau kita lihat sekarang, mau sistem pajak, rumah sakit, mereka itu sudah menggunakan itu tadi. Kalau kamu mendengarkan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, ya, itu semua mereka sudah menerapkan itu. Itulah nanti capaian kalian di mungkin semester 6, semester 7, ke sana outputnya. Jadi ada beberapa skill yang harus kalian kuasai supaya itu tadi ya. Jadi tidak hanya membuatkan atau membangun sebuah sistem informasi, namun itu tadi bisa itu outputnya ke kecerdasan buatan ya. Itu akan lebih luas lagi dipelajari. Udah belajar kecerdasan buatan belum? Sudah. Biasanya semester 4. Udah masuk, Bu. Siapa kemarin ininya? Pak Prikles kalau nggak salah guru dosennya. Oh, berarti udah berarti Python apapun sudah paham kalian ya seperti itu. Apa tugas kalian dibuatkan? Ada? Nggak pakai Python kemarin, Bu. Belum pernah kami pakai. Belum pernah. Oh iya, Bu. maksudnya project apa tugas kalian dibuatkan apa? Kemana? Time kita 3 menit lagi. Ada? Kemana? Belum ada masuk mata kuliahnya. Udah masuk itu? Udahlah semester Ibu dosennya AI, Artificial Intelligence, Iya. kecerdasan Artificial buatan, intelligence. semester 4. Nah, harusnya kan udah, itulah ya. Jadi kalian sepertinya diarahkan memang ke sana kalau Ibu lihat ya. Jadi itu tadi ya. Seorang manajer yang memang harus menguasai semuanya. Tidak hanya IT-nya, tapi juga ke manajemennya, bahkan menghandle semuanya, bahkan bagaimana menjangkau si konsumennya. Itulah tugas seorang IT project ya. Oke. Di sini, oke. Inilah akan kita bahas satu semester ke depan, membahas ruang lingkup project atau scope manajemennya, manajemen waktu project, time management, manajemen biaya, ya, financial manajemennya, kualitas projectnya, quality management, SDM project, komunikasi dalam project, risiko, risk management. Jadi kalau Ibu dulu S2, ini dibahas ini satu mata kuliah risk management. Jadi bagaimana mengatasi manajemen risiko, karena sesuatu yang akan semacam proyek ini pasti ada risikonya sangat besar. Nah, bagaimana menghandle ini? Nah, ini diperlukan ya, risk management. Manajemen sumber daya dari luar organisasi. Nah, itu dia. Ini yang akan dibahas satu semester ke depan. Walaupun ini lebih terlihat seperti teori-teori, tapi kita akan melihat nanti pengimplementasiannya ini di dalam sebuah studi kasus. Itu akan kita lakukan setelah UTS. Oke, ini ada waktu 1 menit lagi sebelum waktunya kita ke gizi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti Hari download aja apanya itu tadi ya, kontrak kuliahnya. Iya, Bu. Oke. Tines, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, kita cukup. Silakan join di Classroom karena kita masih ada waktu sekitar masih lama, 40 menit lagi. Ini karena waktu sudah less 1 menit lagi ya. Oke, kalau tidak ada lagi, Ibu tutup. Kita bertemu di Classroom ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Makasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima Pagi, kasih. Bu. Makasih. Ya, Taines ini maunya videonya di-on-kan dulu karena ini pertama ya, supaya saling melihat. Tapi Lagi di jalan, Bu. Oh, oke lah. Oke. Oke, Liv ya. Ya.